bikin negara tetangga iri melihatnya. Gerald Vanderboom boyong pemain Grade A Eropa untuk memperkuat skuad Garuda U23 di Piala AFF 2025. Gerald Vandenberg telah mengantongi 60 nama yang akan diseleksi untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 dan SEA Games tahun 2025 ini. Gerald Vandenberg ditunjuk sebagai pelatih kepala U23 yang tahun ini akan mengikuti 2 turnamen penting, yaitu pada bulan September akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 dan SEA Games di Thailand pada tahun 2025 bulan Desember. Jadi tuan rumah Piala AFF, menjadi piala kebanggaan ASEAN ya. Yaps, akhirnya turnamen yang paling bergengsi di Asia Tenggara ini kembali diadakan di Indonesia, guys. Widih, jadwal timnas makin banyak aja nih. Bulan Juni kualifikasi Piala Dunia, bulan Juni Piala AFF, nanti di bulan November kemungkinan kualifikasi Piala Asia U23. Udah dah, tahun depan Piala Dunia kalau King Indo masuk. Wih, jadwalnya makin banyak aja nih King Indo nih. Ya, sekali lagi kita harapkan, kita doakan yang terbaik lah ya untuk timnas Indonesia bisa juara nih Piala AFF U23 2025 yang menjadi tuan rumah. Dimana ternyata sebenarnya tuan rumah untuk AFF U23 tahun ini adalah Thailand. Namun ternyata Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara yaitu AFF batal menunjuk Thailand sebagai tuan rumah Piala AFF U23 dan merevisi keputusannya sehingga Indonesia lah yang menjadi tuan rumah di AFF tahun ini. Di mana Piala AFF U23 ini akan digelar di tanggal 15 sampai 31 Juli 2025 ini, guys. Dan apakah kalian masih punya harapan timnas Indonesia U23 menjuarai Piala AFF kali ini? Yaps, kalau menurut aku pribadi, mau juara ataupun tidak itu tidak masalah. Karena secara level dan kualitas, timnas kita itu levelnya bukan di Asia Tenggara lagi, guys. Dan ingat, AFF bukanlah turnamen resmi dari FIFA. Dan semoga Gerald Vandenberg sebagai pelatih timnas Indonesia U23 itu bisa membentuk tim yang solid agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal di turnamen Piala AFF besok. Ada pemain naturalisasi baru. Gerald Vandenberg sudah kantongi 60 nama pemain untuk timnas Indonesia U23. Isu mengenai pemain naturalisasi baru kembali mengemuka jelang agenda penting timnas Indonesia U23. Pelatih Gerald Vandenberg dikabarkan sudah menerima daftar panjang berisi 60 nama pemain dari PT Liga Indonesia Baru LIB sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat timnas Indonesia di 2 turnamen besar pada 2025 mendatang. Komisaris Utama PT LIB Zainuddin Amali mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyetor nama-nama pemain yang dianggap potensial kepada pelatih asal Belanda tersebut. Data yang diberikan mencakup detail pemain dan rekaman video performa mereka di level klubnya masing-masing. Kami sudah serahkan sekitar 60 nama baik data dan video kepada PSSI. Itu melalui pelatih timnas Indonesia U23, ujar Zainuddin Amali kepada awak media. Nama-nama tersebut diambil berdasarkan rekomendasi performa di kompetisi Liga 1 dan kelompok usia muda. Namun Zainuddin Amali menegaskan bahwa keputusan akhir soal siapa yang akan dipanggil sepenuhnya berada di tangan pelatih kepala. Kami dari PT LIB tidak bisa memaksakan harus pemain ini, pemain itu yang bermain, sebab timnas ada pelatihnya dari senior sampai dengan level usia. Tambah mantan Menpora RI itu, Gerald Vandenberg sendiri kini tengah fokus membangun skuad terbaik untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 yang dijadwalkan pada September 2025. Selain itu, timnas U23 juga dijadwalkan tampil di ajang bergengsi SEA Games 2025 di Thailand yang akan digelar pada Desember nanti. Dalam proses pemilihan pemain, PSSI dan tim pelatih disebut
turut memantau beberapa pemain naturalisasi baru yang berpotensi memperkuat timnas U23. Meskipun belum ada nama yang dikonfirmasi secara resmi, sumber internal menyebutkan bahwa proses pengamatan terhadap pemain diaspora dan naturalisasi terus berjalan. Sikap terbuka dari Fenerbahce terhadap pemain naturalisasi maupun lokal menunjukkan bahwa persaingan menuju skuad final akan sangat ketat. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, termasuk melalui pemusatan latihan dan uji coba internasional. Kehadiran Fenerbahce sebagai pelatih baru juga memberi warna tersendiri dalam sistem seleksi pemain. Dengan latar belakang sepak bola Eropa yang kuat, pelatih berdarah Suriname Belanda itu diyakini akan menerapkan standar tinggi terhadap calon penggawa Garuda Muda. Adapun dalam waktu dekat, timnas Indonesia U23 dijadwalkan menjalani agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari seleksi lanjutan terhadap 60 nama tersebut. PT LIB berharap proses ini akan menghasilkan tim yang solid dan kompetitif. Dengan kemungkinan masuknya pemain naturalisasi baru dan fakta bahwa Gerald Fenerbahce sudah kantongi 60 nama pemain untuk timnas U23, publik pecinta sepak bola tanah air patut menantikan bagaimana perkembangan skuad U23 menuju 2 kompetisi besar yang akan segera dilaksanakan. Ada pemain naturalisasi baru. Gerald Fenerbahce sudah kantongi 60 nama pemain untuk timnas Indonesia U23. Isu mengenai pemain naturalisasi baru kembali mengemuka jelang agenda penting timnas Indonesia U23. Pelatih Gerald Fenerbahce dikabarkan sudah menerima daftar panjang berisi 60 nama pemain dari PT Liga Indonesia Baru LIB sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat timnas Indonesia di 2 turnamen besar pada 2025 mendatang. Komisaris Utama PT LIB Zainuddin Amali mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyetor nama-nama pemain yang dianggap potensial kepada pelatih asal Belanda tersebut. Data yang diberikan mencakup detail pemain dan rekaman video performa mereka di level klubnya masing-masing. Kami sudah serahkan sekitar 60 nama baik data dan video kepada PSSI. Itu melalui pelatih timnas Indonesia U23, ujar Zainuddin Amali kepada awak media. Nama-nama tersebut diambil berdasarkan rekomendasi performa di kompetisi Liga 1 dan kelompok usia muda. Namun Zainuddin Amali menegaskan bahwa keputusan akhir soal siapa yang akan dipanggil sepenuhnya berada di tangan pelatih kepala. Kami dari PT LIB tidak bisa memaksakan harus pemain ini, pemain itu yang bermain, sebab timnas ada pelatihnya dari senior sampai dengan level usia. Tambah mantan Menpora RI itu, Gerald Fenerbahce sendiri kini tengah fokus membangun skuad terbaik untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 yang dijadwalkan pada September 2025. Selain itu, timnas U23 juga dijadwalkan tampil di ajang bergengsi SEA Games 2025 di Thailand yang akan digelar pada Desember nanti. Dalam proses pemilihan pemain, PSSI dan tim pelatih disebut turut memantau beberapa pemain naturalisasi baru yang berpotensi memperkuat timnas U23. Meskipun belum ada nama yang dikonfirmasi secara resmi, sumber internal menyebutkan bahwa proses pengamatan terhadap pemain diaspora dan naturalisasi terus berjalan. Sikap terbuka dari Fenerbahce terhadap pemain naturalisasi maupun lokal menunjukkan bahwa persaingan menuju skuad final akan sangat ketat. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, termasuk melalui pemusatan latihan dan uji coba internasional.
Kehadiran Van Helmboek sebagai pelatih baru juga memberi warna tersendiri dalam sistem seleksi pemain. Dengan latar belakang sepak bola Eropa yang kuat, pelatih berdarah Suriname Belanda itu diyakini akan menerapkan standar tinggi terhadap calon penggawa Garuda Muda. Adapun dalam waktu dekat, Timnas Indonesia U23 dijadwalkan menjalani agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari seleksi lanjutan terhadap 60 nama tersebut. PT LIB berharap proses ini akan menghasilkan tim yang solid dan kompetitif. Dengan kemungkinan masuknya pemain naturalisasi baru dan fakta bahwa Gerald Van Helmboek sudah kantongi 60 nama pemain untuk Timnas U23, publik pecinta sepak bola tanah air patut menantikan bagaimana perkembangan skuad U23 menuju 2 kompetisi besar yang akan segera dilaksanakan.